Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Nah, di dalam perjalanannya ada kalanya kita nanti bingung ya, di mana selalu kita tempatkan entry kita. Selalu yang jadi pertanyaan, di mana entry kita? Di mana kita menempatkan titik entry kita ya. Sekali lagi, entry ini hanyalah satu fase terakhir di mana di awal kita sudah membaca, di awal sudah kita membuat simulasinya. Ya, sekali lagi mengidentifikasi di dalam kita membaca pasar adalah apakah market itu ada tren, apakah market itu sedang dalam kondisi konsolidasi, apakah market itu sedang dalam kondisi reversal atau pembalikan berbalik, ataukah dalam posisi koreksi ya. Maka sebelum kita menentukan entry kita, terlebih dahulu kenali wilayah trennya ya, kenali market ini apakah ada kecenderungan satu arah atau hanya datar atau bahkan bisa berbalik ya, atau bahkan juga mungkin koreksinya ya, koreksi. Yang pertama, kenali tren. Tren itu bisa dikenali dari arah yang bergerak menuju satu arah. Ini naik, ini turun, ini disebut dengan tren ya. Ada wilayah namanya konsolidasi atau sideways, maka konsolidasi itu datar, tidak ada tren yang dominan ya, tidak ada salah satu yang menguasai pasar, maka disebut dengan konsolidasi. Yang ketiga, ada wilayah reversal atau pembalikan. Reversal ini apa? Reversal ini dia ketika dia satu arah tren, dia sudah mulai melemah, kemudian mulai ada penolakan, mulai ada satu struktur yang melawan dari tren sebelumnya. Dan tanda-tandanya tentu nanti di sana ada banyak tanda market ini reversal. Disebut reversal ketika dia sudah melewati level koreksinya ya. Jadi melewati koreksinya. Koreksi itu dia melawan sementara. Melawan sementara. Nah, biasanya wilayah koreksi itu adalah setengah hingga 61,8% dari kecenderungan sebelumnya. Kalau ini cenderungnya naik, maka setengahnya di sini 50%-nya, 61-nya sekitaran ini, 61,8%. Ini adalah wilayah retracement atau wilayah koreksi. Ketika dia sudah lewat dari koreksi, maka ini bisa menjadi reversal atau pembalikan permanen. Pembalikan permanen. Jadi ketika sudah berbalik, maka ini adalah reversal ya, ketika dia sudah melewati area koreksinya. Dari 4 ini setidaknya kita bisa mengenali dulu, bisa mengidentifikasi dulu ya. Setelah ketemu baru nanti kita kombinasikan dengan levelnya, dengan support resistennya. Setelah ketemu support resistennya, baru kita lihat triggernya, pemicu kita entry apa ya. Trigger kemarin ada beberapa yang bisa kita jadikan sebagai dasar ya, untuk mengenali lebih detail ya, untuk mengenal lebih detail bagaimana trigger itu bisa muncul nantinya. Trigger yang pertama kemarin kita sudah sampaikan, ada breakout ya, ada breakout. Ada breakout, breakout itu melewati resisten, melewati supportnya. Ini disebut dengan breakout. Breakout juga bisa ditarik garis miring ya, garis tren dari ujung-ujungnya
kita tarik garis, kemudian dari yang supportnya kita tarik garis yang di ujung-ujungnya. Nanti salah satu mana yang breakout. Kalau breakout di atas, kita ikut buy di sana. Kalau breakout di bawah, kita juga ikut sell di sana. Ya, mana kira-kira yang berpotensi. Kemudian selanjutnya ada false. Ada false itu gagal. Breakout yang gagal itu ditandai dengan wilayah support resisten yang tidak berhasil dilewati. Artinya yang breakout hanyalah sumbunya. Kemudian ditutup berada di wilayah levelnya ya. Ditutup berada di wilayah levelnya. Termasuk yang support yang di bawah ini mencoba untuk turun. Ini panjang. Tetapi yang melewati hanya sumbunya karena pada akhirnya ditolak dan ditutup dengan posisi di sini. Maka ini adalah false breakout, false break. Sehingga berpotensi kalau false break ini memantul, berpotensi memantul. Entry kita setelah breakout ini gagal, ini muncul atau ini selesai. Ya, di wilayah ini adalah entry buy, di wilayah ini adalah entry sell. Oke, saya coba untuk bersihkan ya, biar ada kejelasan di sana. Oke, saya lihatkan yang di sini. Yang di bawah ada namanya level support, yang di atas ada namanya level resisten. Kemudian di sini mencoba breakout gagal. Entry kita setelah selesai, jadi kita di sini. Yang ini entry kita setelah muncul warna hijau di sini, sehingga entry-nya di sini. Ini menentukan titik entry-nya. Jadi ada tren, satu ada tren, kemudian ada level, kemudian ada trigger. Baru kita menentukan entry-nya. Kemudian ada breakout, ada false breakout. Kemudian bagaimana ketika breakout ini, yang false breakout ini kemudian ada pullback ya. Contohnya begini. Ada kalanya breakout itu terjadi, setelah itu muncul lagi candle yang benar-benar breakout ya. Contohnya begini. Ini trennya naik, kemudian sampai di ujungnya dia turun, ditolak. Maka ini menjadi resisten. Naik lagi, menyentuh levelnya, ditolak lagi. Ini resisten. Kemudian yang sebelah kanan lagi muncul lagi, naik, kemudian ditolak lagi. Naik, ditolak lagi. Kemudian naik lagi, maka ini adalah resisten. Ini resisten, ini resisten. Kemudian yang terakhir mencoba untuk breakout di sini, ya, mencoba untuk melewati dan berusaha untuk breakout dari resisten di sini. Tetapi gagal, ditutup dengan posisi di bawah resisten. Selanjutnya tidak ada konfirmasi turun, sebaliknya dia ada konfirmasi naik, menutup false breakout sebelumnya. Dan ini menjadi real breakout. Ini yang benar-benar breakout, sehingga kita ikut breakoutnya di sini. Ketika sudah breakout, kita masuk sesuai dengan breakoutnya. Breakout di atas berarti kita masuk buy. Ya, nanti silakan diperhatikan sedetail mungkin ya. Kalau kita mau menentukan entry, jangan lupa nomor 1 selalu arah, sehingga ini kecenderungannya kelihatan di atas. Nah, sehingga fokusnya buy. Fokusnya buy, tapi tidak bisa serta-merta di tengah kita ambil posisi buy. Kita tunggu levelnya di mana. Perhatikan, ada arah, ada level. Levelnya bagaimana? Ketika bergerak naik, maka levelnya adalah resisten. Cari di situ mana yang mendekati resistennya. Kalau resisten sudah ketemu, baru kita tandai dengan trigger atau konfirmasinya. Triggernya apa? Di sini ada breakout. Ya, ada false breakout, kemudian dikuatkan dengan breakout, maka ikut breakoutnya. Sehingga ada 3 langkah ini untuk kita menjatuhkan pilihan kita. 3 langkah untuk entry. Hanya ada 3 langkah untuk entry. Pertama kita tahu arah, yang kedua level, yang ketiga adalah trigger. Selesai.